Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat ya, dalam video kali ini saya akan menayangkan atau menjelaskan apa itu VLAN ya, VLAN atau bisa disebut virtual LAN ya. Virtual LAN atau disingkat dengan VLAN. VLAN itu merupakan fitur yang dibuat dengan menggunakan jaringan pihak ketiga ya. Dengan VLAN ini kita dapat mengkonfigurasi beberapa perangkat pada satu LAN atau lebih agar dapat saling berkomunikasi. Seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung langsung pada jalur yang sama, padahal sebenarnya perangkat tersebut berada dalam segmen jaringan LAN yang berbeda. Jadi topologinya seperti ini ya, ini ada router ya. Ini router 1, router 2 nah, atau mungkin bisa dengan router jenis CSS ya. Jadi satu ini warna hijau dengan merah ini secara fisik itu satu kabel. Ya, medianya hanya satu kabel, tapi ini dilalui dua LAN yang berbeda, LAN segmen yang berbeda. Ya, misal contohnya LAN yang berwarna hijau ini 192.212.2. Nah, terus yang LAN 2 yang warna merah ini bisa 192.168 ya. Jadi 212 di sini 168 berbeda ya. Dalam satu kabel memiliki segmen jaringan yang berbeda. Jadi ini secara fisik satu kabel, tapi secara virtualnya itu terdiri dari dua segmen jaringan yang berbeda. Nah, topologinya seperti ini kurang lebihnya. Ini contoh topologinya. Jadi tergantung kondisi yang ada di lapangan atau kondisi yang ada di suatu tempat ya, difungsikannya seperti apa topologinya ya, dan tergantung dari software atau hardware yang digunakan ya. Contohnya seperti ini. Untuk melihatnya ini bisa di citraweb.com, di websitenya nah, penjelasannya ya. Terus saya jelaskan lagi kenapa ada VLAN, kenapa harus menggunakan VLAN ya. VLAN memiliki manfaat ya. Tadi fungsinya dari satu kabel ya, dari satu kabel jaringan fisik menjadi beberapa segmen jaringan ya. Di sini bisa membagi jaringan fisik menjadi beberapa domain siaran atau bisa disebut segmen LAN. Apa itu manfaat VLAN ya? VLAN selain mempunyai fungsi dalam jaringan komputer, VLAN juga memiliki banyak manfaat. Yang pertama yaitu keamanan ya. Kelompok yang mempunyai data sensitif dipisahkan dari sisa jaringan untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran informasi atau data rahasia. Jadi segmennya karena berbeda, nah itu keamanan. Jadi tidak satu gedung, misal satu gedung divisi HRD, divisi alat dan bahan, divisi direktur, nah, divisi bendahara. Nah, itu harus memiliki segmen yang berbeda. Jika nanti suatu saat jaringan itu dibobol ya, karena IP segmennya berbeda-beda, maka kesulitan untuk melakukan pembobolan atau penelusuran jaringannya itu ya. Terus yang kedua, pengurangan biaya. Jelas, karena tadi ada satu kabel bisa dipakai untuk beberapa segmen ya, jadi irit ya, intinya irit. Terus yang ketiga yaitu kinerja yang lebih baik ya. VLAN mampu membagi layar data dua jaringan menjadi beberapa kelompok kerja. Nah, untuk mengurangi lalu lintas yang tidak perlu pada jaringan dan membuat kinerja menjadi lebih meningkat.
Terus manfaat yang keempat yaitu mengecilkan broadcast domain. Nah, terus yang kelima yaitu peningkatan efisiensi staf TI. Nah, terus yang keenam, proyek dan aplikasi manajemen sederhana. Ini contoh VLAN yang tadi. Oke. Ini kebetulan VLAN ini menggunakan Cisco ya, hardware-nya menggunakan Cisco. Terus yang ini menggunakan MikroTik. Ya, seperti itu. Bisa dilihat di web di internet ya, dengan membuka web atau link yang resmi ya, jangan yang abal-abal. Nah, jadi di situ banyak ya. Jadi jangan asal comot, di YouTube pun juga banyak ya. Nah, berikut ini nanti saya akan menyampaikan gimana membangun sebuah jaringan VLAN ya dengan topologi seperti ini, topologi yang saya buat seperti ini. Kebetulan ini yang akan saya gunakan untuk uji kompetensi ya, praktek uji kompetensi. Yang pertama, secara fisik ini kabel ini saya fisik dari gateway internet terus Proxmox. Terus ini ada switch. Nah, secara fisik terhubung. Nah, ini dari komputer ini satu terhubung dari. Nah, tapi secara virtualnya ya ini ada dua. Ya, warna merah dan warna ungu. Nah, seperti itu. Ini topologinya seperti ini ya. Untuk konfigurasinya ya bisa langsung saya buka MikroTik ya. Karena di sini tersambung ya, ini ada MikroTik tersambung dengan secara fisik ya, pakai hub ini ya. Nah, ini ibaratnya karena ujian berarti pesertanya lebih dari satu. Ini satu peserta. Nah, seperti itu. Nah, ini saya buka dulu, sebelumnya saya reset terlebih dahulu, sistem reset konfigurasi, reset. Sambil menunggu Oke, ini sudah muncul. Nah, mari kita buka, diklik MAC address-nya. Jadi nanti ini ditulis MAC address-nya ya. Jadi yang ini terus di connect. Seperti ini, karena baru di reset, jadi ini perlu di remove konfigurasi terlebih dahulu. Kita keluarkan lagi, terus buka mainbox ya dengan kata klik ya, ini jadi 0. Nah, kita konekkan lagi ya seperti ini, karena ini berarti ini gateway internet ya. Ini sudah ada kriterianya ya, VLAN ID-nya untuk internet router, berarti kita membuat VLAN ID-nya VLAN dulu terlebih dahulu. Pertama masuk di ini, saya tutup aja dulu biar nggak bingung. Masuk ke interface. Nah, di interface ini kita klik ini yang ada plus, yang ada segitiganya ini diklik. Ya, terus muncul VLAN. Saya ulang lagi. Ini klik VLAN. Nah, terus di sini tuliskan VLAN name-nya, VLAN satu. Nah, misal ini ya, kebetulan saya ini absen di meja ya, mejanya nomor 1 berarti 1X, berarti 11. Oke, 11. Saya keterangan gateway atau ditulis saja
internet. Berarti name-nya VLAN 11 strip internet, VLAN ID-nya 11, interface-nya ingat ini jangan sampai salah karena ini secara fisik terhubung di Ether 1 ya. Untuk yang Ether 2 ini terhubung dengan laptop ini, laptop saya kebetulan. Nah, di play oke. Oke, terus setelah itu kita membuat IP address. IP address-nya yang ditentukan 192.168.1x.1/24. Berarti karena absen nomor meja 192.168.1.1/11.1.1/1/1/1/1/24. Interface-nya jangan lupa diarahkan ke VLAN 11 internet. Oke. Setelah itu kita membuat IP routes-nya, IP routes. Nah, di sini ketikkan IP route berarti IP route. Nah, terus plus ya atau tambah, masukkan gateway-nya. Gateway-nya tadi di sini 192.168.x.254. Berarti 192.168.1.1/254. Oke. Setelah itu kita membuat DNS-nya, memasukkan DNS-nya 8.8.8 apply oke. Setelah itu setelah DNS kita memberikan supaya nanti yang melalui MikroTik itu bisa terhubung ke internet. Ya, kita buat IP firewall plus general src-NAT, chain-nya src-NAT ya, src-NAT, terus out interface-nya karena kita terhubung ke VLAN 11. Nah, action-nya Mas Hoirade play oke. Nah, sekarang kita cek ke di MikroTik kita sudah bisa terhubung internet atau belum. Nah, ping 8.8.8. Nah, sini sudah reply, sudah bisa connect internet. Untuk membuktikan bahwa komputer ini, laptop ini bisa connect internet, saya berikan IP yang ke laptop ya, berarti Ether 2. Berarti Ether 2 saya buat 192.212. Ingat segmennya harus berbeda. Kalau tadi 192.168.11 ya, saya menggunakan 192.212.1.1/24. Kita diganti di Ether 2. Play. Oke. Terus saya coba membuat DHCP server untuk Ether 2. Nah, saya ulang. Jadi untuk DHCP server Ether 2 saya ulang IP DHCP server. Nah, di sini arahkan ke interface-nya Ether 2. Nah, next, selesai. Coba nanti kita cek di sini. Sebelumnya saya reboot dulu biar konfigurasi kita nyantol ya. Dan nanti di laptop ini bisa langsung mendapatkan IP ya. Bisa langsung mendapatkan IP address secara otomatis.
ditunggu sampai nyambung. Ya, karena tidak, ini kita sudah mendapatkan IP secara otomatis ya. Saya lihat ya, ini 212. Saya coba buka internet, bisa enggak? youtube.com. Nah, sudah bisa digunakan untuk internet. Oke, ini tandanya sudah bisa. Lanjut kita yang sini. Nah, ini berarti dari sini sudah biasa. Sekarang akses untuk di virtualan, untuk di servernya. Nah, di sini sudah ada aturannya. VLAN ID-nya 2x, berarti saya membuatkan VLAN ID. Ya, masuk dulu di MikroTik-nya via Winbox, terus masuk di interface. Ya, seperti tadi masukkan VLAN. Nah, VLAN saya beri tanda 21 titik server. Nah, karena ini server, terus VLAN-nya 21. Ya, coba lihat. VLAN-nya 2x, berarti x saya absen 1. Nah, 21 saya masukkan ether 1 play. Oke. Terus saya kasih IP address. IP address untuk VLAN tadi ya 192.168.2x ya, 21.1/24 VLAN 21 server. Oke. Coba saya itu tadi ya, coba setelah dihubungkan di MikroTik sudah diatur. Sekarang kita mencoba akses server Debian menggunakan putih ya. Saya buka putihnya, run IP-nya 192.168.21.2, portnya 212. Nah, ini sudah bisa dengan user root, passwordnya UKKTKJ. Nah, ini sudah bisa masuk. Nah, ini tandanya kita sudah bisa akses internet. Nah, ini coba lihat. Nah, karena di sini ini ada WLAN ya, WLAN ini sudah ditentukan. Nah, maka kita setting untuk setting WLAN-nya dulu. Berarti IP interface dulu. Nah, ini WLAN-nya ini diaktifkan. Interface, masuk interface, terus WLAN ada centang biru ini dicentang, terus double klik, ya, double klik, pilih tab wireless, ya, terus di sini pilih station AP brick, ya, pilih modenya, pilih AP brick atau disingkat dengan access point bricks. Nah, seperti ini. Jangan lupa frekuensinya ini diganti. Caranya kita untuk melihat ini, untuk mengetahui itu ya, frekuensi pada daerah itu, frekuensi menggunakan pilih yang paling sedikit ya, atau yang belum digunakan 37 sudah, 47 sudah, atau yang paling sedikit mentok. Nah, coba nanti 57 ada enggak? 57. Nah, 2457. Nah, di sini tulisannya SSID-nya namanya nomor peserta @juara 2022. Oke, berarti tanpa security pastikan. Nah, oke, tanpa security. Tanpa security berarti di sini enggak usah, security-nya default. Terus ininya SSID-nya saya ganti, saya juara nomor 1 ya, 1 @juara 2022. Saya play, oke. Terus kita memberikan IP address untuk di WLAN-nya.
karena ini tadi 192 212 tadi yang di LAN itu yang Ether 2 itu 192 212.1. Kalau ini WLAN-nya berarti 192.212.2. Intinya beda segmen ya. Beda segmen WLAN apply. Oke. Sekarang kita setting di hotspotnya, caranya gimana? Oke, ini atau bisa namanya itu Captive Portal ya, Captive Portal. Nah, hotspot, IP hotspot. Ya, pilih hotspot setup, pilih WLAN, next. IP-nya tadi tentukan, next. Select sertifikat di non aja, next DNS server next. Ini DNS name-nya misal ini saya buat satu hotspot.tkj karena peserta nomor 1. Oh, DNS-nya invalid. Maaf. Next. Ini buat di non aja. Next. DNS name-nya misal saya buat 1.hotspot.com. Ya, ini passwordnya, ini tulis admin, passwordnya tidak usah, nggak apa-apa. Di next, oke. Karena kita Captive Portal, kita harus memberikan user ya, user untuk ini misal ini user tadi kita pilih hotspot, terus namanya user 1, passwordnya 1 misal contoh, terus apply. Oke. Terus kita coba buat user 2, buat passwordnya 2 di servernya hotspot apply. Oke. Sudah. Sekarang untuk uji cobanya ini saya coba, saya masuk di wifi. Ini kabel saya lepas dulu. Nah, kabel saya lepas. Nah, mikrotiknya disconnect. Sekarang kita buat, nah ini juara. Saya masuk, connect untuk ngecek. Sekarang kita coba buka internetnya. Buka hotspot.com. Wah, ini hotspot.com. Nah, ini kita harus login. Tadi kan sudah kita membuat user ya. Berarti tadi user 1, passwordnya 1 di oke. Nah, ini langsung bisa connect internet. Saya coba YouTube. Nah, jadi ini sudah kita terkoneksi dengan WiFi ya. Terus dari ini hotspot dari 1 2 3, kalau sudah seperti itu berarti nilai sempurna ya 300. Nah, karena total per itemnya router, VLAN, terus hotspot itu 100. Nah, karena 3 item berarti 500 untuk poinnya.
Terus sekarang yaitu web server, karena kita bisa akses server. Ini tadi sudah, kita lanjutkan. Nah, di sini ada Apache 2 terinstall dan running. Nah, kita menginstalnya apt saya tadi terputus ya, maaf. 192.168.21.2 postnya 212 open. Tadi root ininya UKK-TKJ. Nah, sudah bisa. Terus saya install paket web server untuk di Apache-nya. apt install Apache 2, tekan Y, enter. Ditunggu sampai selesai. Sudah selesai. Kalau sudah selesai seperti ini ya, dicek. Saya ngecek dulu di ininya, server, di web servernya saya panggil 192.168.21.2. Nah, ini nantinya web server sudah berfungsi ya, sudah jalan. Tapi karena di sini ada directory utama mengarah pada home atau htdoc. Ya, karena di sini di keterangan di sini ada directory utama mengarah pada directory home/htdoc. Nah, maka di sini tadi sudah, karena ini buat folder. Nah, langkahnya seperti ini. Buat folder caranya mkdir home htdocs. Ingat jangan sampai salah tulis ya. Karena ini kita membuat folder sembarang, tapi nanti kalau salah tulis ketika kita menyeting yang di lain juga nanti salah. Enter. Terus sekarang kita memberikan permisi ya, permisi pada folder tadi, htdoc tadi. Permisi chmod spasi 77 spasi main.r home htdocs. Nah, enter. Setelah itu kita membuat file index.html pada home htdoc. Caranya nano home htdocs index, ingat index.html, jangan sampai keliru ini. Nah, kita tuliskan, tambahkan script, memang kosong tulisannya, html body itu tulisannya selamat datang pada juara 2022 karena nomor 1. Nah, peserta nomor 1. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini disimpan, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Ya. Setelah itu kita ubah dari konfigurasi yang di Apache 2 set available /etc Apache 2 sites available 00 default.conf. Enter. Nah, ini kita cari tulisan dokumen root. Nah, dokumen root ini, nah, dokumen root kita ganti dengan tulisan tadi var www diganti dengan home htdocs. Nah, ini juga jangan sampai salah. Nah,
Setelah itu disimpan, simpannya itu Ctrl O, Enter, terus Ctrl X. Setelah itu kita restart. Ya, restart di pengaturan Apache-nya. Ini titik D, Apache 2 restart. Nah, seperti ini. Sekarang kita buka browser. Maaf, ini ada yang salah. Saya ulang lagi. Ada yang keliru. Oh, maaf. Di sini masih ada yang salah ya, masih ada yang salah di sini. Kita belum membuka nano, belum yang ini belum diedit nano etc apache2.conf ini belum diedit. Kita ubah direktorinya tadi ya. Maaf, kita cari pelan-pelan. Nah, ini direktori yang ini. Ini belum dirubah direktorinya ini ya, var home htdocs. Saya simpan, enter, Ctrl X itu keluar. Kita restart. Nah, coba saya buka lagi. Ya, ini sudah tampil seperti ini. Tanda-tandanya ini sudah betul. Oke. Terus yang selanjutnya web server sudah muncul seperti apa yang diibaratkan. Terus web database server. Nah, kita install web database server. Aplikasinya apa? Nah, saya lihat dulu ya. Nama aplikasinya yaitu PHP My Admin. apt install PHP My, maaf, sebelumnya MySQL server kita install dulu ya. apt-get MySQL server. Kita tunggu sampai selesai proses instalasinya. Nah, ini step terakhir. Jadi 1, 2, 3, 4 sudah terpenuhi. Sekarang ini yang materi web database server. Tunggu sampai selesai proses instalasinya, karena namanya install ya. Nah, ini sudah selesai. Terus kita nginstal paket aplikasi PHP My Admin-nya. Install apt install PHP My Admin, enter, tekan Y, enter.
Nah, ini kita centangi pakai spasi, centangi semua saja nggak apa-apa, biar lebih lengkap. Oke, di yes saja. Kita konfigurasi passwordnya sederhana, saya buat 123 ini 123. Nah, ini sudah selesai. Terus proses instalasinya sudah selesai. Sekarang kita konfigurasi, proses konfigurasinya. Nah, ini konfigurasinya untuk web database-nya. Oke, kita masih di putih. Sekarang kita ketikkan, sebelum kita konfigurasi, kita coba dulu ini dikasihkan 192.168.21.2/php my admin. Nah, ini sudah bisa tampil, tapi ini belum bisa login. 1, 2, 3, coba. Nah, gagal. Nah, maka perlu dikonfigurasi. Nah, ini perlu dikonfigurasi. Sekarang kita coba MySQL, ketikkan MySQL menu root main p MySQL and ya, di sini ya langkahnya ya. Kita enter, masukkan passwordnya tadi 123. Nah, ini sekarang kita tulis update user set plugin sama dengan titik koma atas 2 kali where user sama dengan root. Nah, seperti ini. Jangan lupa diakhiri titik koma. Enter. Terus flash privileges. Enter. Sudah. Terus exit. Nah, sudah. Setelah itu kita config di etc php my admin config ya, etc nano etc php my admin config titik in php. Enter. Kita cari tulisan allow no password. Nah, allow no password. Dicari pelan-pelan ya. Kalau kesulitan bisa tekan CTRL+W, ketikkan allow. Nah, seperti ini tulisannya ada di sini. Hilangkan tanda garis miringnya. Nah, jadi warnanya jadi putih. Setelah itu disimpan. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Oke. Coba sekarang kita di reload dulu. Nah, kita masukkan root tanpa password. Nah, ini sudah berhasil. Nah, web database sudah terinstall. Sekarang kita buatlah database baru dengan nama Juara 2022. Ini saya Juara 2022 buat. Nah, ini sudah muncul di sini. Terus yang kedua kita impor database yang sudah ada. Nah, saya cari tadi saya sudah download ini Juara, open, terus kirim. Nah, seperti ini. Ini sudah ada tabel siswanya. Nah, berarti dari ini, dari poin 1, 2, 3, 4, 5 sudah selesai ya. Selamat belajar, semoga sukses, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.